Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah kemenangan Lord Yamcha, cerita pindah lagi ke alam neraka. Piccolo menegaskan pada Janemba bahwa kali ini dia akan bertarung dengan serius. Jadi, Piccolo segera ngeden sekuat tenaga, dia mengeluarkan aura ki yang sangat besar. Lalu, Piccolo mengapitkan kedua tangannya untuk melakukan sebuah teknik baru yang telah dia pelajari bersama Gohan dan Goku. Piccolo meledakkan aura ki-nya hingga diyakini menunjukkan percikan listrik di seluruh tubuhnya. Melihat hal ini, tentu kita akan langsung berpikir kalau kekuatan yang Piccolo gunakan sekarang mirip sekali dengan SSJ2. Apakah dia telah mempelajari cara kerja Super Saiyan dan membangkitkan versi kekuatannya sendiri? Di situ, Janemba hanya melihatnya saja, tapi kemudian dia nampak menunjukkan kesenangan pada kekuatan Piccolo. Sedangkan Piccolo telah mengatur rencana untuk menyerang Janemba dengan gerakan yang cepat dan juga keras. Dia nggak bisa membiarkan makhluk itu terus saja berani meremehkannya. Kemudian, Piccolo melakukan ancang-ancang, dia men-charge ki-nya, lalu gas melesat menyerang makhluk itu. Piccolo nampak menunjukkan kecepatan yang tinggi dengan teriakannya yang besar. Piccolo melancarkan sebuah tendangan madun yang ternyata dapat makhluk itu tahan sangat mudah. Sebaliknya, ketika Janemba melancarkan pukulannya, Piccolo dengan cepat menghindar. Dalam pukulan sekali lagi, Piccolo berhasil menangkis juga pukulannya. Mereka sama-sama menunjukkan muka yang gregetan, sangat ingin menghajar satu sama lain. Kemudian, Janemba mencoba untuk menggunakan pukulan tangan satunya. Tapi di situ, Piccolo manfaatkan kesempatan, dia menghindar ke bawah. Lalu, Piccolo nampak akan melakukan pukulan balik. Melihat Piccolo yang akan menyerangnya, sontak membuat makhluk itu menjadi panik. Hingga kemudian, Piccolo berhasil mengenai perut makhluk itu menggunakan pukulan yang sangat keras. Nampak Janemba sampai merintih kesakitan, dia nggak percaya tubuhnya bisa kena hajar. Dalam pukulan tadi, membuat makhluk itu mundur sampai terus memegangi tubuhnya. Meski demikian, Piccolo nggak ingin memberinya ruang. Dia kembali melakukan gerakan cepat yang tiba-tiba telah muncul di atas makhluk itu. Di situ, Piccolo bersiap untuk melakukan serangan lanjutan. Dan alhasil, tanpa perlawanan dari Janemba, Piccolo berhasil menghajar wajah makhluk itu menggunakan tendangan Misaki. Keunggulan itu terus dimanfaatin Piccolo untuk terus menyerang lagi dan lagi. Dia bergerak lagi kepada Janemba, lalu menggunakan sebuah gerakan The Flash yang tiba-tiba menghilang dari hadapan makhluk itu. Melihat Piccolo menghilang, kembali membuat Janemba kaget dan penasaran di mana Piccolo berada. Tiba-tiba, Piccolo muncul di belakang makhluk itu dengan bersiap melakukan serangan lagi. Melihat itu, Janemba semakin dibuat terkejut. Tapi, dia nggak bisa melakukan apapun ketika Piccolo kembali menghantam wajahnya menggunakan sikut dengan sangat keras. Muka Janemba sontak menunjukkan rasa yang tidak berdaya. Saking kerasnya, Janemba sampai mental melayang jauh. Meski begitu, Piccolo yang telah dirasuki rasa kemarahan ini kembali mengejar makhluk itu. Piccolo melakukan ancang-ancang dan bersiap untuk menggunakan sebuah teknik. Rupanya, Piccolo menembakkan sebuah serangan laser besar yang dengan cepat mengarah pada Janemba. Laser itu langsung menghantam Janemba sangat ganas hingga menciptakan ledakan yang dahsyat. Bahkan, ledakannya sampai menyebar di tempat itu. Wah, kekuatan Piccolo di cerita ini bukan kaleng-kaleng ya. Dari asap yang sangat tebal, Piccolo masih menunggu apakah Janemba telah mati. Jadi, Piccolo segera turun dulu untuk melihatnya secara lebih dekat. Dan ketika semua asap telah menghilang, Janemba juga ternyata nggak ada di tempat itu. Piccolo jadi penasaran di mana makhluk itu sebenarnya. Ditambah, Piccolo nggak bisa merasakan aura ki-nya yang menghilang tiba-tiba. Namun kemudian, ketika Piccolo lengah, Janemba muncul di belakangnya. Janemba menggunakan sebuah portal yang kali ini portal yang berbeda dibanding sebelumnya. Piccolo yang gak tahu kemunculan makhluk itu sontak dipukul kepalanya menggunakan kedua tangannya. Dari yang tadinya Piccolo berada di atas angin, kini malah balik dipermainkan oleh makhluk itu. Kemudian Janemba melepaskan Piccolo dan merasa sangat congak. Piccolo yang kesal dengan tingkah makhluk itu segera berbalik dan bersiap untuk menggunakan tembakan laser lagi. Tanpa ampun, Piccolo segera meledakkan laser itu dari dekat dengan ledakan yang sangat luar biasa besar. Yang tentu saja kita sebagai penonton menyangka kalau Janemba pasti kena serangan itu. Tapi lagi, tidak sesuai prediksi penonton, dalam kepulan asap, Janemba ternyata masih hidup.
Bahkan, dia masih menunjukkan kecongakannya yang menganggap remeh Piccolo. Melihat itu, Piccolo yang kini menjadi panik. Dia yang gak mau ditangkap makhluk itu segera pergi menjauh dari tempat itu. Sementara, Janemba melihat sebuah benda kecil dan segera mengambilnya. Lalu, dia menciptakan sebuah pedang dari benda itu dan kini menjadikannya sebagai senjata. Untuk Piccolo, dia merasa gerakan Janemba kini semakin kacau. Jadi, Piccolo nggak bisa memprediksi arah Janemba sampai nggak tahu dia akan menyerang dari mana lagi. Selain itu, Piccolo juga merasakan kekuatan pukulan Janemba sangatlah keras. Dia masih merasakan kesakitan dalam pukulan sebelumnya yang makhluk itu lancarkan. Sementara itu, cerita pindah ke wilayah lainnya. Saat ini, terjadi pertarungan yang gak kalah seru dengan benturan kekuatan yang amat sangat besar. Rupanya, orang yang bertarung tersebut adalah Pikon. Dia menghabisi para makhluk aneh dan mengirimnya kembali ke alam neraka. Kemudian, dia berdiri tegak menghadapi makhluk lain yang merupakan kakak dari Frieza yang bernama Cooler. Buat yang sering nonton channel YPB, pasti tahu siapa karakter Cooler ya. Pikon juga teringat bahwa Cooler adalah salah satu dari keluarga Raja Kol yang selalu bertindak jahat di alam semesta. Bahkan semasa hidupnya, Pikon masih ingat jika kelompok Cooler selalu melakukan tarian aneh sebelum pertarungan mereka. Pikon penasaran kenapa mereka selalu melakukan hal itu. Maka dari itu, selagi Cooler akan bertarung dengannya, dia akan bertanya kenapa mereka melakukan semua tarian itu. Sedangkan Cooler sendiri nampak penasaran dengan semua kesombongan yang Pikon miliki. Sebelumnya, mereka pernah bertemu sewaktu hidup dan sekarang dia sangat benci bertemu dengan Pikon lagi. Pikon sontak meremehkan Cooler yang ternyata tidak bisa menguasai daerah ini dengan mudah. Dan Pikon berharap Cooler tidak marah setelah dia melenyapkan para anak buah Cooler lagi untuk kedua kalinya. Di situ, Pikon yang masih penasaran segera menanyakan kenapa kelompok Cooler selalu melakukan tarian aneh. Dan Pikon gak menyangka kalau Cooler yang selalu bersikap cool ternyata menyukai hal-hal kocak seperti itu. Cooler mengingat kembali soal pose tarian anak buahnya yang membuat muka Cooler langsung memerah. Dia menjelaskan gak ada hubungannya dengan mereka karena dia selalu bersikap serius dimanapun berada. Kemudian Cooler turun ke hadapan Pikon dan sangat muak bisa bertemu lagi dengan Pikon. Karena dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam atas apa yang telah Pikon lakukan selama pertarungan terakhir mereka semasa hidup. Pikon sendiri menerima tantangan dari Cooler, tapi Pikon tetap bersikap congak bahwa Cooler tetap nggak mungkin bisa mengalahkannya. Cooler balik meremehkan Pikon yang ternyata bisa tewas juga tanpa dia yang membunuhnya. Dia penasaran apakah Pikon dibunuh oleh seseorang. Namun dengan kekesalannya, Pikon menjelaskan bahwa usia dari rasnya memang sangatlah pendek. Usia ras mereka rata-rata tidak pernah melewati 40 tahun. Yang artinya Pikon mati bukan dibunuh, melainkan usia yang sudah pada batasnya. Cooler nampak menunjukkan wajah yang kesal di mana dia menegaskan bahwa kesombongan Pikon akan merugikannya. Dia ingat terakhir kali Pikon mengejutkannya, Cooler katakan itu nggak akan terjadi lagi. Pikon jadi mengerti, ternyata itulah yang membuat Cooler selalu dendam kepadanya. Cooler menjelaskan dia mempunyai sebuah teknik yang Pikon tidak tahu. Terakhir kali mereka bertarung, Cooler katakan gak punya waktu untuk menggunakannya. Dan sebenarnya dia mempunyai satu perubahan lagi yang sekarang bakal Cooler tunjukkan pada Pikon. Cooler menegaskan Pikon pasti akan membayar semuanya. Pikon sontak dibuat terkejut melihat Cooler mulai ngeden sangat keras. Tubuhnya semakin membesar, yang di situ dia akan mulai berubah. Kemudian Cooler segera meledakkan aura kinya sangat besar dengan Pikon yang nampak terkejut melihatnya. Dan nampaklah perubahan baru Cooler yang ternyata bukan golden, tapi perubahan besar seperti milik Frieza. Namun, di sini Cooler menjelaskan ini merupakan perubahan yang hanya dimiliki olehnya. Sedangkan keluarganya yang lain sama sekali nggak memiliki perubahan sepertinya ini. Dan dia tegaskan ini adalah perubahan terakhirnya. Cooler minta Pikon bersyukur karena dia adalah orang yang bisa membuatnya menggunakan perubahan ini. Pikon sendiri merasa Cooler memang tidak seperti sebelumnya. Selain bentuk tubuh, Pikon juga merasakan kekuatan Cooler telah meningkat sangat drastis. Kemudian, Cooler mengajak Pikon untuk segera memulai pertarungan. Dan dia bakal melihat seberapa kuat kekuatan yang Cooler miliki. Keduanya saling berhadapan satu sama lain dengan tatapan yang sangat serius. Di situ, Cooler sempat meremehkan Pikon yang gak mungkin punya peluang melawannya.
serta kehidupan damai Pikkon di dunia alam baka, Cooler katakan akan segera berakhir. Dan setelah Cooler menghancurkan Pikkon, maka dia akan menghancurkan surga yang sangat Pikkon lindungi ini. Meski begitu, Pikkon gak takut sama sekali. Dia malah menantang Cooler untuk segera menyerang dan menunjukkan kekuatannya. Merasa sangat diremehkan, Cooler yang kesal segera gas maju menyerangnya. Dengan percaya diri, dia akan membuat Pikkon menderita karena berani membuatnya marah. Cooler segera melancarkan serangan dengkul yang tepat mengenai Pikkon tanpa perlawanan. Pikkon nampak nggak berdaya dibuatnya. Masih dengan kelengahan itu, Cooler kembali menyerang Pikkon. Pikkon sontak kembali terkena serangan kaki ayam hingga nampak mukanya menunjukkan rasa yang amat sangat kesakitan. Dan saking kerasnya serangan itu membuat Pikkon langsung terpental dan berakhir menghantam tanah dengan sangat keji. Pikkon tergeletak di tanah, dia masih belum bisa bangkit kembali. Kemudian, Cooler segera turun dan menegaskan penderitaan Pikkon baru saja dimulai. Cooler memberitahu Pikkon, kekuatan mereka sekarang memiliki jarak yang sangat jauh. Pikkon juga menyadari hal yang sama. Kesenjangan kekuatan di antara mereka terbilang sangat jauh dan sangat terlihat sekarang ini. Meski begitu, Pikkon mengatakan sesuatu yang sangat kita tidak duga, bahwa hasil pertarungan akan sama seperti terakhir kali mereka bertarung. Pikkon menegaskan dia yang akan tetap memenangkan pertarungan ini. Mendengar itu sontak membuat Cooler terkejut. Alih-alih merasa tertekan, Pikkon malah makin menunjukkan kesombongannya di hadapan Cooler. Merasa Pikkon semakin kurang ajar, Cooler segera mengarahkan tangannya dan bersiap untuk melakukan tembakan laser. Tanpa ragu, Cooler segera menembakkan laser besar tersebut yang tentunya menghantam Pikkon. Tapi di sini, Pikkon yang terkena serangan itu justru nggak bergeming. Dia malah balik menerobos laser itu untuk melaju menyerang Cooler. Sepertinya serangan laser seperti itu belum bisa menghentikan kekuatan Pikkon yang luar biasa, bukan? Pikkon terus mendobrak laser Cooler hingga Cooler yang melihatnya kembali dibuat nggak percaya. Kemudian, Pikkon segera terbang ke udara. Melihat semua itu, Cooler hanya diam saja. Dia masih nggak menyangka Pikkon bisa melakukan sesuatu yang seharusnya nggak bisa dia lakukan. Pikkon menciptakan sebuah bola energi dan menegaskan bahwa sampai kapanpun Cooler nggak akan pernah menjadi ancaman baginya. Pikkon mengucapkan salam perpisahan pada Cooler yang semakin membuat Cooler merasa dilema. Kemudian, tanpa ragu dan bimbang, Pikkon melepaskan tembakan laser itu menembus habis tubuh Cooler menjadi donat. Cooler nampak nggak berdaya dengan semua hal yang terjadi. Meski telah menggunakan perubahan terakhirnya, tetap saja dia nggak bisa mengalahkan Pikkon. Alhasil, tubuh Cooler hancur menjadi debu dan kembali ke alam neraka. Setelah itu, Pikkon melihat ke sekitar dan menyadari bahwa energi negatif telah menghilang. Itu artinya kejahatan telah lenyap dan Raja Yema bisa dibebaskan kembali. Namun tiba-tiba, dia merasakan aura Ki Piccolo yang berada di neraka. Pikkon cukup terkejut akan kekuatannya, kini semakin besar dibanding terakhir kali mereka bertemu. Selain itu, Pikkon juga merasakan musuh yang Piccolo lawan memiliki kekuatan sangat luar biasa kuat. Pikkon merasa rendah, dia nggak mungkin banyak membantu melawan makhluk seperti itu. Tapi, dia harus tetap ke sana demi membantu Piccolo mengalahkan Janemba. Sementara itu, pertarungan Tensian Choju melawan Slug juga masih berlangsung. Melihat mereka bisa meningkatkan kekuatannya, Slug nggak peduli dengan mereka. Dia yakin tetap bisa mengalahkan mereka apapun yang terjadi. Sedangkan Tensian mengajak Choju untuk melakukan serangan bersama-sama, yaitu menggunakan teknik Dodonpa. Melihat itu, Slug yang gak mau kalah juga menciptakan sebuah bola energi yang cukup besar. Keduanya bersiap melepaskan kekuatan masing-masing yang pastinya akan menciptakan kerusakan besar. Tensian minta Chaos untuk lebih menambahkan energi kekuatannya lagi. Lalu, Slug segera melepaskan energi miliknya lebih dulu kepada mereka. Melihat laser besar ke arah mereka, Tensian dan Choju segera melepaskan serangan Dodonpa mereka juga dengan sangat ganas. Kedua laser itu kemudian meluncur bersama-sama dan akhirnya beradu dengan sangat brutal seperti sedang bermain sebuah game. Ketiganya terus berjuang sekuat tenaga untuk saling mendorong satu sama lain. Merasa Choju masih memiliki energi yang tersisa, Tensian segera memintanya mengeluarkan semuanya. Benar aja, dengan kekuatan Choju, laser mereka semakin besar yang mendorong laser milik Slug. Sontak saja, Slug terkejut melihat itu. Dia nggak percaya Super Namekian bisa dikalahkan begini. Pada akhirnya, Slug terhantam laser itu hingga membuat tubuhnya lenyap nggak tersisa.
Melihat Slug benar-benar musnah, mereka sangat senang dan berterima kasih atas semangat yang diberikan oleh Raja Kai. Tan Xian berkata, semua itu berkat bantuan kekuatan Choju juga. Namun, Choju bilang kalau mereka bersamalah yang telah bekerja sama melakukannya. Perlahan, keadaan alam baka kembali membaik. Hanya tinggal beberapa penjahat dan Janemba yang belum berhasil dikalahkan. Lalu, bakal seperti apa kelanjutannya? Tonton terus di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.